Aisyah. Ya. Terkait dengan milad ini mengusung tema dakwah kemanusiaan untuk perdamaian. Jangan-jangan tema ini diinspirasi oleh perang Irak Amerika ya? Iya. Tapi alhamdulillah Donald Trump, Donald Bebek sudah kompak ya katanya. Itulah cerdas Aisyah memilih tema sesuai dengan keadaan. Dakwah dalam pandangan Islam, khususnya Muhammadiyah atau Aisyah, itu mempunyai sifat yang pertama basyir, memberikan kabar gembira, mengajak. Jadi ciri dakwah Muhammadiyah itu mengajak bukan ngejek, mengajak bukan mengejek. Yang kedua, mendampingi bukan mencaci, mendampingi. Ada tetangga kita yang bisa baca Quran, dampingi, buat kelompok-kelompok pengajian. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ente kafir, ente ini itu namanya memukul. Maka di Muhammadiyah tidak terdengar mengkafir-kafirkan orang, apalagi sampai ya menganggap paling benar. Oleh sebab itu, ranting-ranting Aisyah, ranting-ranting Muhammadiyah, mari kita gembirakan dakwah di tingkat level bawah ataupun akar rumput, itu yang sangat penting. Kenapa? Tadi saya katakan yang punya masa adalah ranting cabang. Kalau PDM, PWM itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau nggak ada sumber lain juga ya. Porsinya kalau dia wilayah itu menyelesaikan masalah, kebijakan. Kalau di ranting cabang itu yang praktis. Dari KTK, dari TTA dan sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggembirakan menyongsong dakwah. Inti dari dakwah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah maupun Aisyah adalah apa tadi? Memperkokoh kemanusiaan. Bagi warga Perserikatan, itu bukan berhenti pada sujud yang panjang. Panjang lama bukan di situ selesainya. Tapi berhenti ketika kita sudah mengucapkan salam. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengucapkan salam, diarahkan kemana mukanya? Ke atas atau ke bawah? Ke samping kanan dan ke samping kiri. Maknanya apa? Maknanya ketika kita menjadi orang Islam, melakukan mendirikan sholat, di samping membangun hubungan vertikal pada Allah SWT baik dan benar, tapi juga dampaknya membangun hubungan horizontal sesama manusia yang harmonis. Karena di akhir salam, semoga keselamatan, barokah dan rahmat dilimpahkan pada orang-orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Jadi sebagai warga Muhammadiyah, sebagai warga Aisyah, wajib hukumnya menjadi agen perdamaian. Baik itu perdamaian internal warga Perserikatan atau eksternal dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu muslim maupun non-muslim. Barulah terwujud perdamaian. Jadi kalau bertetangga dengan Muhammadiyah mesti ada senang, mesti ada senang. Jangan sebaliknya, bertetangga dengan orang Muhammadiyah tetangganya ada betah, itu tandanya Muhammadiyahnya perlu dipertanyakan. Rasulullah SAW bersabda, dan ini sering diomongkan, sering didengarkan pada para sahabatnya, sampai-sampai para sahabat mengira kalau tetangganya meninggal nanti mendapat waris. Apa yang disabdakan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, hendaknya orang tersebut selalu memuliakan tetangga. Tidak disebut itu tetangganya itu, tangganya sesama Muhammadiyah kah, atau sesama orang non-muslim kah, atau orang lain. Wajib untuk terus kita muliakan.
Kalau pola dakwah kita terus menggembirakan, kemudian mengajak dengan hikmah, insya Allah Aisyah akan berkembang. Tapi kalau mengajaknya frontal, kemudian tidak punya adab, insya Allah akan dijauhi. Oleh karena itu, melalui milad ini, kami berharap warga Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah terus maju berkembang melalui dakwah yang berbasis pada kemanusiaan untuk perdamaian. Karena pada prinsipnya sesungguhnya manusia itu makhluk yang kalau ditolong perasaannya ingin nolong. Apa ingin timbal balik. Maka kalau Aisyah banyak berbuat baik kepada orang, insya Allah banyak yang menolong. Ini terbukti. Kemudian yang kedua, bermuhammadiyah atau beraisyah itu merupakan pola cara beragama. Cara beragama kita. Orang boleh mengambil pola yang lain. Orang yang sebelah mungkin mengambil polanya begitu. Kita punya pola sendiri. Kenapa harus berpola? Kalau bapak-bapak pergi haji, bawa air zam-zam sini perlu ada enggak? Perlu enggak? Perlu. Memang Islam dari sono, dari Arab, diturunkan di sana, diekspor ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perlu wadah. Wadahnya apa? Ya, perkumpulan ini supaya kita mendapatkan Islam yang benar. Mendapatkan Islam yang utuh, mendapatkan Islam yang efektif, efisien. Kalau tidak ada perkumpulan dapat, tapi mungkin tidak terlalu maksimal. Maka wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di situ di ayat yang paling depan dikatakan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat, kelompok manusia yang concern untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi keberadaan Aisyah maupun Muhammadiyah itu ada sarana untuk menyampaikan dakwah supaya efektif efisien. Contoh, misalnya ketua PWA, pimpinan wilayah itu ditakdirkan jadi orang kaya, bisa dirikan TK yang paling-paling 10. Tapi kalau berjamaah, insya Allah TK atau ABA Aisyah di Kalimantan Barat sudah 63 atau 61. Itu karena berjamaah. Kalau Pak Samsul ditakdirkan jadi orang kaya, bisa dirikan kampus paling 1, seperti Oslo itu. Tapi karena berjamaah, kampus Muhammadiyah sudah banyak, mungkin ratusan. Ini menunjukkan bahwa perlu berjamaah dalam semua aspek. Maka pertokohan berorganisasi bukan untuk membangga-banggakan organisasinya, bukan, tapi sebagai sarana untuk memperlancar dan mempercepat dakwah. Olehnya maka teruslah dirawat Aisyah maupun Muhammadiyah, karena Aisyah dan Muhammadiyah adalah sebuah al-haq, kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak terorganisasi dengan baik, pasti akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisasi dengan baik. Betul betul. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, al-haqqu bila nizam yughlibul batil gitu. Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan baik akan terlibat terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi dengan baik. Kira-kira Aisyah maupun Muhammadiyah ini organisasi yang benar atau yang salah? Benar atau salah? Benar. Kalau dipelihara, dijaga, dirawat, diorganisasi dengan baik, insya Allah akan muncul sebuah izah ataupun sebuah harisma atau marwah. Tapi kalau nggak terorganisasi dengan baik, biar berteriak-teriak, isyhadu bi ana muslim, saksikan bahwa saya muslim, tidak ada orang melihat. Tapi kalau kita
mau mengatakan saksikan bahwa saya muslim, lalu memang bisa dipotret beradanya, oh itu loh muslim yang baik, itu dengan sendirinya Isya marwah Islam kita akan muncul. Jadi munculnya marwah utama Islam itu terletak pada bagaimana orang Islam itu sendiri mengelola keislamannya. Salah satunya Muhammadiyah maupun Aisyah dalam rangka mengelola keislaman supaya muncul di permukaan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Setuju, Bu? Itulah yang menjadi misi utama para nabi dan rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat kebaikan bagi seluruh alam. Jadi dakwahnya Muhammadiyah, dakwahnya Aisyah bukan cuma cuap-cuap. Omong dinik mah gampang nih. Gampang sekali ngomong dinik. Tapi yang paling sulit adalah memunculkan Aisyah, marwah Islam itu sendiri di permukaan. Sehingga masyarakat bisa mengatakan hebat Islam itu. Sehingga kita bisa mengatakan isyhadu bi anna muslim, saksikan bahasa Islam. Maka saya bersyukur, kami bersyukur Aisyah sudah muncul, ada abah, ada mat lainnya. Asal jangan mati saja ya. Mat. Muhammadiyah sementara masih belum ada yang dibanggakan. Ini tanggung jawab Pak Profesor ini. Percuma lah sampai gelar profesor tidak bisa bawa Muhammadiyah. Saya ini cuma nggak ada beban. Profesor ini yang memang harus memajukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena dibatasi waktu, ini sudah 8.30. Ya. Oh 7.30, sorry ya. Dan nanti bapak-bapak diundang ke Tegas untuk meramaikan pembukaan milad, insya Allah dapat kue lagi. Itulah pentingnya bersilaturahim, karena Allah diluaskan rezekinya, pagi-pagi sudah mendapat 3. Tambah lagi yang ngomong bikinnya tidak pasti. Kalau itu saya paham karena tiap hari saya merasakan itu. Bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan milad, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Surah apa, Bu? Surah apa? Surah Al-Hasr ayat berapa? Ayat 18. Ini tadarusnya Aisyah lama kali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa, setiap pribadi, setiap organisasi, setiap kelompok, setiap apapun, hendaknya melihat masa lalunya. Masa lalu, waktu yang telah kita tinggalkan itu namanya masa lalu. 1447 itu masa lalu. Lihat untuk mempersiapkan masa datang. Hari esok. Jadi warga Muhammadiyah ataupun Aisyah ketika milad sesungguhnya punya maksud dan tujuan untuk merefleksi apa yang telah kita lakukan tempo dulu, masa lalu, terus apa yang akan kita kerjakan masa yang akan datang. Perencanaan apa? Sehingga kegiatan itu berkesinambungan dan terus menuju kebaikan. Itu pentingnya flashback, pentingnya untuk kita milad. Tadi disebutkan oleh pimpinan wilayah Aisyah menyebutkan beberapa amal usaha. Itu bagian dari mengingatkan kita bahwa ini merupakan program yang telah ditentukan tahun yang lalu. Dan tahun yang ini apalagi tahun yang akan datang. Itu terus menjadi mimpi kita. Ini makna yang umum. Untuk mempersiapkan hari esok, para mufassir itu yang pasti hari esok yang akan datang adalah 2 persoalan. Yang pertama, kiamat sughra, kiamat kecil.
yaitu kematian. Jadi Bapak Ibu semua pasti akan mati. Betul? Sekarang enggak? Enggak usah. Ya. Kalau mati itu mah pasti. Boleh ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Di mana? Oh, enggak milih ya. Mati itu pasti. Dan apa yang akan kita persiapkan setelah mati? Inilah yang paling penting. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap kita ini pasti akan mati, pasti itu. Walaupun kelihatan gagah nih profesor nih. Kita menutup kemungkinan beliau daripada saya atau sebaliknya. Ya. Beliau duluan saya belakangan. Tidak menutup kemungkinan. Setiap yang hidup pasti akan mati. Untuk apa? Untuk dibalas oleh Allah semua perilaku kita di dunia dengan balasan yang sempurna. Endingnya, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang terbebas dari neraka dan masuk dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses. Kapan sukses kita raih? Ketika kita berada di dunia dan nabung untuk kesuksesan. Tidak ada orang pergi haji tiba-tiba berangkat ada. Nabung dulu itu. Kecuali dapat panggilan dari Raja Salman, itu pun pakai biaya juga masih. Jadi kalau kita ingin berjaya, beruntung di akhirat, nabungnya dari sekarang, aktif pada Aisyah, sedekahkan waktunya, sedekahkan pikirannya, bahkan tidak menutup kemungkinan harta yang kita miliki juga kita sedekahkan. Betul nggak Bu? Itu bagian untuk menabung di akhirat. Siapa yang terbebas dari api neraka karena punya pundi-pundi amal soleh yang banyak di dunia, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Jangan kita berpikir sukses, jadi rektor IAIN, sukses. Iya, sukses sementara. Jadi gubernur, sukses, iya, sukses sementara. Tapi sukses yang sebenarnya, bagaimana kita nanti menghadap Allah di akhir akhir masuk ke dalam surga. Caranya bukan tiba-tiba nanti di akhirat, sekarang mulai dicicil. Olehnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Munafiqun ayat terakhir, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dermakan sebagian hartamu, baik itu pikiran, tenaga, atau harta, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk berjuang di jalan Allah, untuk lillahi kalimatillah. Kapan waktunya? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum mati menjemputmu. Kalau udah mati, nggak bisa lagi berjuang, udah tutup. Oleh sebab itu, kalau mau aktif di Aisyah maupun Muhammadiyah, jangan nunggu mati. Ada yang mati aktif di Muhammadiyah, menakutkan kan? Sekarang masih hidup. Itu bagian untuk menabung kehidupan di akhirat supaya bahagia. Orang-orang yang dijemput malaikat maut dalam keadaan dia siap iman maupun amal solehnya, dia akan kecewa dengan ucapan Robbi laula khafatani ila ajalin qarib fasaddaqtu wa aku minas sholihin. Tuhan, tolong tunda kematian ini barang sejenak saja, saya akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan saya akan menjadi orang soleh bergabung dengan Aisyah dan Muhammadiyah. Jawaban Allah, wala yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang walaupun sejenak kalau memang jatah hidupnya telah habis. Iya, kita semua berada di atas punggung yang namanya usia. Kendaraan usia itu berjalannya terus ke depan dan mundur.
suatu waktu berhenti, tidak bisa kemana lagi. Itulah yang namanya usia. Yang sekarang sudah di atas 60, hati-hati. Termasuk Pak Jumirang. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di bawah 60 juga hati-hati Pak Samsul. Karena tidak ada yang bisa memastikan. Yang pasti menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa hembusan nafas terakhir di dunia ini sesungguhnya adalah pintu gerbang untuk menikmati atau menikmati kehidupan akhirat yang abadi. Ada yang menikmati pahala, ada yang menikmati siksa, tergantung bekal kita masing-masing. Ad-dunya masrahatul akhirah, dunia yang kita sedang berada di tempat untuk hidup ini, pada hakikatnya ada tempat untuk berladang, bercocok tanam di akhirat. Termasuk kita bermuhammadiyah, beraisyah, mari kita luruskan niat untuk dalam rangka menjaga marwah Islam, untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri dengan pantun makan durian dengan kekasih. Cukup sekian, terima kasih.